kelompok kami akan memaparkan mengenai industri petrokimia di bagian fenol. Langsung saja ke sejarah fenol. Sejarah fenol dimulai pada tahun 1800, yaitu ketika fenol diperkenalkan pertama kalinya oleh budak bangsa Inggris Joseph Lister, digunakan sebagai antiseptik di rumah sakit. Selanjutnya perkembangan ini berlanjut secara terus-menerus hingga pada tahun 1834, di mana Franklin berhasil menemukan fenol sebagai senyawa aromatik, yaitu senyawa yang memiliki bau dan aroma yang khas. Lanjut ke pengertian fenol. Jadi pengertian fenol atau asam karbolat adalah senyawa organik aromatik yang memiliki rumus kimia C6H5OH. Fenol biasanya berbentuk padatan kristal yang tidak berwarna dan memiliki aroma yang khas serta memiliki gugus hidroksil OH. Nah, biasanya berikatan pada cincin vinil pada strukturnya. Pada awalnya, fenol didapatkan dari hasil oksidasi batu bara, tetapi sekarang bisa didapatkan dari minyak bumi. Dalam kehidupan di alam, fenol dapat terbentuk dari sisa bahan-bahan organik yang telah membusuk. Hal ini dikarenakan adanya lignin pada bahan-bahan organik alam yang mengandung gugus fenol. Nah, lignin ini nantinya akan diuraikan menjadi fenol melalui beberapa proses, mulai dari hidrolisis, pirolisis, ekstraksi, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisika dan kimia dari fenol. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sifat fisika yang dimiliki oleh fenol. Fenol yang murni memiliki bentuk seperti kristal yang tidak berwarna dan dia memiliki bau yang sangat khas dan itu sangat menyengat. Dan dia juga memiliki kandungan antiseptik yang cukup banyak sehingga dia banyak digunakan untuk pembuatan produk-produk antiseptik yang banyak beredar di masyarakat. Untuk strukturnya sendiri, fenol itu memiliki gugus OH yang menempel pada fenil. Kemudian untuk rumus kimianya yaitu fenol adalah C6H5OH dengan massa molar sebesar 94,11 dan dia memiliki densitas 1,07. Untuk kelarutannya di dalam air, dia itu kurang larut di dalam air sehingga dia hanya memiliki nilai sekitar 8,3 per 100 ml. Kemudian untuk keasamannya sebesar 9,95 di dalam air dan 29,1 di dalam asetonitril. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia dari fenol. Yang pertama, fenol ini memiliki sifat yang cenderung asam, berbeda dengan alkohol lainnya. Nah, pada gambar yang pertama di situ menjelaskan bahwa adanya proses delokalisasi muatan negatif atau suatu perpindahan muatan negatif, sehingga hal ini akan menyebabkan stabilitasnya itu akan semakin meningkat. Lalu yang terjadi adalah tingkat keasaman dari fenol ini akan semakin kuat. Dan yang kedua yaitu fenol dapat bereaksi dengan basa kuat dan menghasilkan garam yang larut dalam air. Nah, hal ini menyatakan bahwa fenol itu memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi, yaitu dia dapat melepaskan H+ pada reaksinya yang bertemu dengan NaOH, berbeda dengan alkohol lainnya yang pada keadaan yang sama tidak dapat bereaksi dengan basa kuat. Nah, di sini disebutkan bahwa fenol dapat bereaksi dengan NaOH. Kemudian selanjutnya adalah fenol dapat diubah menjadi ester melalui reaksi dengan asam klorida atau anhidrida asam. Jadi apabila fenol ini bereaksi dengan asam klorida atau anhidrida asam, dia akan berubah menjadi ester. Nah, apabila ester ini dipanaskan dengan menggunakan AlCl3 dalam pelarut CF2, maka gugus asil akan bermigrasi dari atom C fenolik ke posisi arto ataupun para. Kemudian yang keempat adalah fenol tidak dapat dioksidasi menjadi aldehid atau keton yang jumlah C-nya sama. Nah, hal ini dikarenakan gugus OH- yang terikat pada
suatu atom C tadi tidak dapat mengikat atom H lagi. Jadi fenol dapat dipersamakan dengan alkohol tersier. Kemudian yang terakhir adalah dapat menghasilkan nitrofenol. Jadi apabila fenol ini direaksikan dengan HNO3, dia akan menghasilkan nitrofenol. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisika dan kimia dari fenol. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sifat fisika yang dimiliki oleh fenol. Fenol yang murni memiliki bentuk seperti kristal yang tidak berwarna, dan dia memiliki bau yang sangat khas dan itu sangat menyengat. Dan dia juga memiliki kandungan-kandungan antiseptik yang cukup banyak, sehingga dia banyak digunakan untuk pembuatan produk-produk antiseptik yang banyak beredar di masyarakat. Untuk strukturnya sendiri, fenol itu memiliki gugus OH yang menempel pada fenil. Kemudian untuk rumus kimianya, yaitu fenol adalah C6H5OH dengan massa molar sebesar 94,11 dan dia memiliki densitas 1,07. Untuk kelarutannya di dalam air, dia itu kurang larut di dalam air, sehingga dia hanya memiliki nilai sekitar 8,3 per 100 ml. Kemudian untuk keasamannya sebesar 9,95 di dalam air dan 29,1 di dalam asetonitril. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia dari fenol. Yang pertama, fenol ini memiliki sifat yang cenderung asam, berbeda dengan alkohol lainnya. Nah, pada gambar yang pertama di situ menjelaskan bahwa adanya proses delokalisasi muatan negatif atau suatu perpindahan muatan negatif, sehingga hal ini akan menyebabkan stabilitasnya itu akan semakin meningkat. Lalu yang terjadi adalah tingkat keasaman dari fenol ini akan semakin kuat. Dan yang kedua yaitu fenol dapat bereaksi dengan basa kuat dan menghasilkan garam yang larut dalam air. Nah, hal ini menyatakan bahwa fenol itu memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi, yaitu dia dapat melepaskan H+ pada reaksinya yang bertemu dengan NaOH, berbeda dengan alkohol lainnya yang pada keadaan yang sama tidak dapat bereaksi dengan basa kuat. Nah, di sini disebutkan bahwa fenol dapat bereaksi dengan NaOH. Kemudian selanjutnya adalah fenol dapat diubah menjadi ester melalui reaksi dengan asam klorida atau anhidrida asam. Jadi apabila fenol ini bereaksi dengan asam klorida atau anhidrida asam, dia akan berubah menjadi ester. Nah, apabila ester ini dipanaskan dengan menggunakan AlCl3 dalam pelarut CH2, maka gugus asil akan bermigrasi dari atom C fenolik ke posisi arto ataupun para. Kemudian yang keempat adalah fenol tidak dapat dioksidasi menjadi aldehid atau keton yang jumlah C-nya sama. Nah, hal ini dikarenakan gugus OH- yang terikat pada suatu atom C tadi tidak dapat mengikat atom H lagi. Jadi, fenol dapat dipersamakan dengan alkohol tersier. Kemudian yang terakhir adalah dapat menghasilkan nitrofenol. Jadi, apabila fenol ini direaksikan dengan HNO3, dia akan menghasilkan nitrofenol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ungki Bella Atania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fenol. Jenis-jenis fenol dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jenis-jenis fenol berdasarkan dari jenis pembuatannya, dan juga yang kedua yaitu jenis-jenis fenol berdasarkan baiknya jumlah hidrogen yang dapat diganti dengan gugus hidroksil. Nah, untuk jenis-jenis fenol berdasarkan jalur pembuatannya itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama merupakan jenis-jenis fenol yang jalur pembuatannya itu terdiri dari asam sikimat atau biasanya kita sebut sebagai jalur sikimat. Yang kedua yaitu jalur pembuatan fenol yang melibatkan asam malonat. Yang ketiga yaitu jalur pembuatan fenol yang melibatkan benzen sulfonat. Dan yang terakhir yaitu jalur pembuatan fenol yang merupakan kombinasi di antara dua jalur biosintesa yang melibatkan senyawa-senyawa flavonoid di dalamnya.
Nah, untuk jenis-jenis fenol yang kedua yaitu merupakan jenis-jenis fenol yang berdasarkan dari banyaknya atom hidrogen yang kemudian dapat diganti menjadi gugus hidroksil. Untuk banyaknya atom hidrogen yang kemudian dapat diganti dengan gugus hidroksil, jenis-jenis fenol dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama merupakan fenol monokalen, yang kedua fenol divalen, dan yang terakhir yaitu fenol trivalen. Yang pertama yaitu fenol monokalen. Fenol monokalen merupakan jenis fenol yang terjadi apabila ada satu atom hidrogen dalam suatu inti aromatik dapat diganti dengan gugus OH. Nantinya rumus kimia dari fenol monokalen ini adalah fenol alfa fenol beta fenol. Dengan turunan-turunan dari fenol monokalen ini ada 3, yaitu ada asam dikrat, kemudian ada kresol, dan yang terakhir yaitu timol. Untuk jenis yang kedua yaitu fenol divalen. Fenol divalen merupakan senyawa yang terjadi apabila ada 2 atom hidrogen di dalam suatu inti aromatik dapat diganti dengan 2 gugus hidroksil. Nah, nantinya dalam fenol divalen ini akan memiliki elektron valensi yang berjumlah 2 dengan rumus kimia yaitu O dihidroksibenzen, M dihidroksibenzen, P dihidroksibenzen, pirokatikol, resorcinol, hidrokinol. Dan yang jenis yang terakhir yaitu merupakan fenol trivalen. Fenol trivalen merupakan senyawa yang terjadi apabila ada 3 atom hidrogen dalam suatu inti aromatik dalam atom dapat diganti dengan gugus hidroksil. Nah, nantinya rumus kimia dari fenol trivalen ini adalah 1,2,3 trihidroksibenzen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Fitri Nugraini, NIM 52134180025. Nah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis proses pembuatan fenol. Jenis-jenis proses pembuatan fenol itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada proses pembuatan fenol dari cumene hidroperoksid. Yang kedua ada proses pembuatan fenol dari toluen asam benzoat. Yang ketiga ada proses pembuatan fenol dengan proses sulfonasi benzen. Yang keempat ada proses pembuatan fenol dari klorobenzen dan NaOH. Yang kelima ada proses pembuatan fenol dari oksiklorinasi benzen. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu proses pembuatan fenol dari cumene hidroperoksid. Nah, pada proses pembuatan fenol dengan bahan baku cumene hidroperoksid ini, proses pembuatan yang paling banyak digunakan. Pada proses ini, cumene hidroperoksid itu yang terbentuk dengan cepat terdekomposisi menjadi fenol dan aseton dengan bantuan katalis asam kuat. Nah, reaksi yang terjadi yaitu cumene hidroperoksid dengan bantuan H2SO4 sebagai katalis menghasilkan fenol dan aseton. Pada proses ini, pemecahan cumene hidroperoksid menjadi fenol dan aseton pada suhu optimal 78 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dengan yield proses 98%. Reaksi dijalankan pada suasana asam dengan menggunakan katalis asam kuat, asam sulfat dengan konsentrasi 98%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, pembentukan fenol dari toluen dan asam benzoat. Pada proses pembuatan fenol dengan toluen dan asam benzoat ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada oksidasi toluen dengan udara, digunakan katalisator kobalt benzoat yang akan menghasilkan asam benzoat. Nah, pada tahap ini reaktor beroperasi pada suhu 121 sampai 177 derajat Celcius dan tekanan 2 atm dan konsentrasi katalis 0,1 sampai 0,3%. Pada proses ini yield reaksi yang didapat sebesar 68% terhadap toluen. Nah, yang kedua, tahap yang kedua yaitu oksidasi asam benzoat menggunakan oksigen yang terdapat di dalam udara dan katalisator kobalt benzoat dan dengan adanya steam menghasilkan fenol. Nah, pada tahap reaksi terhadap kedua reaksi terjadi pada suhu 234 derajat Celcius dengan tekanan 1,5 atm. Pada tahap yang ketiga yaitu proses toluen asam benzoat
fenilbenzoat menggunakan steam menghasilkan fenol. Nah, proses ini berlangsung pada suhu 200 derajat Celcius dan tekanan atmosfer yield. Proses fenol yang didapat terhadap asam benzoat sebesar 88%. Nah, untuk reaksi yang terjadi sehingga secara keseluruhan yaitu toluen plus udara menjadi asam benzoat dan air. Yang selanjutnya asam benzoat dicampurkan dengan udara menghasilkan fenilbenzoat, air dan karbon dioksida. Fenilbenzoat dicampurkan dengan steam menghasilkan fenol dan asam benzoat. Nah, yang ketiga yaitu ada proses pembuatan fenol dengan proses sulfonasi benzen. Pada proses sulfonasi benzen disulfonasi menggunakan asam sulfat menjadi asam benzen sulfonat pada suhu 150 derajat Celcius. Kemudian asam benzena sulfonat dinetralisasi menggunakan natrium sulfit menjadi natrium benzena sulfonat. Natrium benzena sulfonat direaksikan dengan kaustik soda untuk menghasilkan natrium fenat. Pada suhu 380 derajat Celcius, fenol yang didapat melalui pengasaman larutan natrium fenat dengan yield proses 88% terhadap benzena. Secara umum proses ini menggunakan tipe proses batch karena reaksi pada fusianator sangat lambat. Nah, waktu tinggal reaktor yang dibutuhkan pada proses ini ialah 5-6 jam. Nah, yang keempat itu ada proses pembuatan fenol dari klorobenzen dan NaOH. Nah, pada proses ini klorobenzen diklorinasi dari benzena dan gas klorin pada suhu 38 derajat sampai 60 derajat Celcius dengan bantuan katalis FeCl3. Kemudian dihidrolisis menggunakan NaOH membentuk natrium fenat pada suhu 400 derajat Celcius dan tekanan 2,56 kilopascal atau 260 atm. Pada reaksi pembentukan fenol melalui proses ini menggunakan suhu sekitar 140 sampai 160 derajat Celcius dan tekanan 25 atm. Yield proses fenol terhadap klorobenzen sebesar 82%. Reaksi secara keseluruhan dari benzen dicampurkan dengan klorin menghasilkan klorobenzen. Lanjut, klorobenzen dicampurkan dengan natrium klorida menghasilkan natrium fenat, air dan NaCl. Lalu natrium fenat dicampurkan dengan asam klorida menghasilkan fenol dan natrium klorida. Yang terakhir yaitu ada proses pembuatan fenol dari oksiklorinasi benzen atau proses Razik. Nah, proses ini pertama kali digunakan pada tahun 1932. Reaksi klorinasi benzen menggunakan asam klorida dan udara dengan katalis besi dan tembaga klorida langsung pada suhu 200 sampai 260 derajat Celcius menghasilkan klorobenzen. Nah, klorobenzen dihidrolisa pada furnace dengan suhu 480 derajat Celcius dengan katalis SiO2 dan membentuk fenol. Nah, HCl yang terbentuk pada proses ini kemudian di-recycle. Yield proses fenol terhadap benzen yang didapat sebesar 90%. Reaksi secara keseluruhan yang terjadi yaitu benzen dicampurkan dengan asam klorida dan udara dengan bantuan katalis FeCl3 atau CuCl2 menghasilkan klorobenzen atau dan air. Dilanjutkan dengan klorobenzen dicampurkan dengan air dengan bantuan SiO2 menghasilkan fenol dan asam klorida. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rusni Ningrum, NIM 5213418014. Di sini saya akan menjelaskan analisis fenol. Bagaimana cara kita menganalisis senyawa fenol ini? Cara klasik untuk menentukan senyawa fenol sederhana yaitu dengan menggunakan larutan besi 3 klorida 1% dengan air, yang kedua dengan
serta larutan besi 3 sianida 1%. Larutan tersebut akan berubah warna menjadi ungu, biru, hitam, dan hijau jika larutan tersebut mengandung senyawa fenol. Berikutnya adalah metode analisis senyawa fenol biosintesis. Senyawa fenol dapat dihasilkan melalui 3 jalur. Yang pertama, jalur asetat malonat. Jalur ini digunakan untuk sintesis cincin A aromatik dari turunan fenol. Yang kedua yaitu jalur sikimat. Jalur ini dipergunakan untuk sintesis cincin B dan 3 atom karbon dari raptai propan. Jalur ini merupakan jalur yang paling banyak digunakan. Yang ketiga, jalur kombinasi dari kedua jalur tersebut yaitu asam asetat mevalonat. Jalur ini relatif kurang penting dalam tumbuh tanaman tingkat tinggi. Berikutnya metode analisis fenol dengan kromatografi lapis tipis atau yang biasa disingkat dengan KLP. Metode ini merupakan metode terbaik untuk pemisahan identifikasi senyawa fenol sederhana dengan kromatografi lapis tipis. Senyawa tersebut umumnya dideteksi setelah hidrolisis asam atau basa dari jaringan tumbuhan dari ekstrak alkohol. Contoh dari metode ini yaitu ekstrak direflux dengan etanol atau dihidrolisa dengan asam, contohnya HCl 2 mol selama 30 menit atau hidrolisa basa dengan contohnya dengan NaOH 2 mol selama 4 jam. Setelah itu filtrat dilakukan uji screening dan sebagian lagi dilakukan ekstraksi kembali dengan ether, lalu filtrat direflux hingga kering. Setelah itu tambahkan residu dengan ether dan selanjutnya lakukan kromatografi 2 arah. Setelah itu kita dapat menggunakan metode analisis fenol dengan kromatografi cairan kinerja tinggi yang biasa disingkat dengan KCKT. Metode ini digunakan karena untuk menentukan secara langsung masih kurang pekat dengan tingkat pemisahan yang rendah, terutama untuk senyawa fenol dengan kepolaran yang hampir sama. Untuk memperbaiki tingkat pemisahan dapat dilakukan dengan mengganti fasa diam baik jenis maupun ukuran, serta mengubah komposisi dan jenis fasa gerak. Kepekaan dapat dinaikkan dengan menggunakan detektor atau melakukan pemekatan baik dengan ekstraksi cair-cair maupun cair padat. Selanjutnya yaitu reaksi warna. Fenol dengan asam nitrat pekat membentuk asam pikrat. Di sini akan membentuk serbuk berwarna kuning. Reaksi Milon. Reaksi ini merupakan larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan protein. Akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya, reaksi ini positif untuk fenol-fenol karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksivenil yang berwarna. Selanjutnya, besi 3 klorida bereaksi dengan gugus fenol membentuk kompleks ungu. Yang keempat,
asam salisilat ditambahkan dengan FeCl3 membentuk warna ungu. Terbukti bahwa asam salisilat mengandung fenol. Reaksi fenol dengan air brom bisa kita lakukan dengan cara berikut. Larutkan 0,1 gram fenol ke dalam 3 ml air, terus tambahkan sedikit air brom dan guncang sampai terbentuk warna kuning dan tidak berubah lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sri Olansari, NIM 24 Rombel A, ingin menjelaskan tentang kegunaan dan bahaya fenol. Yang pertama adalah kegunaan produk fenol. Fenol digunakan sebagai zat antiseptik dan desinfektan, serta digunakan sebagai pembuat obat-obatan seperti aspirin dan lain-lain, pembuatan pada pewarna, kemudian sintesis senyawa aromatis pada batu bara, membuat biofenol A, serta bahan pembuat resin yang digunakan di industri amplas dan kayu. Selanjutnya adalah bahaya fenol. Fenol dan uapnya bersifat korosif, serta dapat menyebabkan pembengkakan pada paru-paru jika dihirup, dan dapat mengganggu jaringan saraf dan dapat mengganggu bagian reproduksi.